hidup slow living itu enak apa enggak sih? Kebetulan aku lagi di Bali dan aku ketemu sama temanku. Ini temanku itu adalah orang yang gila-gila slow living karena dia udah pindah-pindah ke berbagai kota dan sekarang dia menetap di Bali. Ayo kenalin dulu, siapa namamu? Halo, aku Amoy. Panggil Amoy. aja Amoy. Jadi ceritanya, aku tuh kenal Amoy itu pas awal-awal aku di Klaten ya. 1 tahun, 2 tahun pertama di Klaten. Kebetulan Amoy ini main ke Candamaya. Betul. Ke Candamaya dia ngonten, akhirnya kita kenalan, terus sering main, sering komunikasi, ya udah sampai akhirnya dia sekarang tinggal di Bali. Dan ini adalah salah satu manusia yang sering aku kunjungi sekarang kalau aku ke Bali. Bali, betul. Moy, ini kan lagi gila-gila slow living nih, gitu kan, slow living. Jadi teman-temanku tuh ngerasa bahwa goals dia tuh sekarang tuh slow living gitu kan. Kamu kan sebagai orang yang dulu kan, kamu asal dari mana? Aku dari Bogor. Dari Bogor, terus dia pindah ke Jogja waktu itu untuk sekolah ya, untuk Ya, kuliah dan betul. sekarang menetap di Bali. Kenapa kamu memilih Bali? Sebenarnya kalau Bali tuh nggak pernah aku ada di pikiranku gitu ya, Mas Bay. Karena dulu kalau liburan mentok tuh ke Lombok paling jauh. Sisanya tuh pasti di daerah Pulau Jawa. Lombok paling jauh, Bali tuh nggak pernah. Tapi kalau ke Bali pindah tuh karena ngelanjutin studi waktu itu. Jadi emang awalnya emang studi ya. Tapi dilalah rezeki manusia ini tuh di Bali. Dia tuh sebagai content creator sebenarnya. Jadi aku juga banyak belajar sama dia. Karena Nah dia deh, aku belajar dari Mas Bayu yang ada. karena dia itu sukses banget di sini di Bali ya. Kalian bisa follow akunnya ini. Nanti kalian cek aja konten dia bagus-bagus banget. Sekarang kan kamu tinggal di Bali nih Moy, gitu kan. Sementara kan kamu pendatang di sini. Kamu nggak punya rumah di sini kan? Nggak punya. Jadi istilahnya di sini kan ngekos ya. Iya. Menurut kamu nih, slow living di Bali itu oke nggak sih? Sebenarnya slow living di Bali itu tergantung dulu di daerah mana. Hmm. Kalau di Canggu bukan slow living namanya. Itu nyari ruwet. Kayak 11-12 sama Jakarta deh. Jadi versi jalannya sempit. Berarti kalau di Bali itu yang cocok untuk slow living tuh daerah mana tuh? Daerah-daerah yang sepi. Contohnya? Bali Timur. Kayak di daerah Karangasem, Amed. Itu cocok sih buat slow living menurutku. Tapi menurut pendapatku ya. Karena melihat di sini misalnya kayak orang-orang jam pulang kerja. Itu nggak cocok banget deh buat slow living. Kayaknya sama aja, apa bedanya sama di Jakarta gitu, kayak macet gitu kan, percuma sih menurutku. Jadi sekarang tuh slow living tuh ya daerah Bali Timur sih yang paling pas. Bali Utara oke juga sih, bisa jadi second option gitu. Ya pastinya di desa-desa sih jatuhnya, bukan kayak di sini kan di kota ya gitu. Terus menurut kamu nih, apa yang dipersiapkan kalau seandainya kita mau hijrah nih dari kota besar ke kota yang lebih, Bali juga nggak kota lebih kecil ya, tapi mungkin ke tempat yang mungkin cocok untuk jadi kota yang lebih tenang kayak gitu. Menurut kamu yang perlu disiapkan tuh apa sih? Beberapa yang disiapkan. Mental dulu kali ya? Duit. Oh, duit ya? Duit utama ya? Iya. Ya. Kalau nggak ada duit mental rusak. Oh gitu ya? Iya. Jadi walaupun kita hidup di kota yang lebih sepi atau lebih Iya. tenang, finansial tetap utama sih. Finansial tetap utama. Karena gimana ya, maksudnya kalau misalnya kita nggak bawa modal juga, mau makan apa? Iya sih, betul sih ya. Walaupun harga makanan di sini cenderung lebih murah ya, tapi ya Iya. tetap bahwa slow living itu tuh kita nggak bisa yang tiba-tiba hijrah ke suatu kota dan kita masih merintis banget tuh, tetap itu bukan sesuatu yang mudah sih. Tapi bukan sesuatu yang nggak mungkin ya. Iya, betul. Tapi itu menjadi sesuatu yang tidak mudah kayak gitu. Terus Jadi lebih mempermudah lah kalau misalnya kita masih punya bekal, terutama ya dari finansial gitu ya finansial. guys. Tetap harus ada modal dari awal ya. Iya betul. Supaya mentalnya nggak rusak. Kalau nggak punya duit, sakit kepala. Ya iya sih ya. Entah itu dimanapun, di kota, di Betul. desa tetap Mau sama di aja desa sih. mau di kota sama aja kan. Sama Kita aja. nggak mungkin minjem duit tetangga. Nggak mungkin minta nasi ke tetangga kan. Jadi lebih baik ya ada modal dulu lah gitu. Apalagi perantau ya. Apalagi perantau gitu kan. Terus biaya hidup di Bali nih, kan kalau kita tuh kalau mikir Bali tuh kayak sesuatu yang Mahal. mahal, sesuatu yang mewah gitu kan. Kamu kan di sini kan udah bukan untuk hiburan ya. Maksudnya kan itu kan spend-nya kan beda ya. Ketika kita ke Bali untuk liburan sama untuk tinggal kan beda ya. Kamu yang udah tinggal di Bali, biaya hidup di Bali atau paling enggak untuk bisa menikmati kota Bali gitu tuh paling enggak sebulan itu harus spend berapa sih? Sebulan spend berapa? Kayaknya menurutku tergantung kita lifestyle juga sih sebenarnya. betul. Kalau kita sering nge-club, terus makannya di daerah-daerah wisatawan gitu kan, memang harganya memang fantastis ya guys. Jadi kayak kamu tuh bisa spend kayak 10 juta dalam 1 detik ibaratnya gitu kalau misalnya kita ke klub gitu kan. Kalau kita terlalu hedon ya. Ya, kalau kalian hidupnya nggak bisa ditahan-tahan terlalu hedon, pasti kalau 1 bulan di Bali
pasti bisa lebih dari 10 juta aku yakin. Karena kalau misalnya di tempat wisata kayak di Kuta, Seminyak, Canggu, ibaratnya kayak warung-warung lokal pun ya lumayan gitu, ada pricey-nya gitu, agak pricey. Tapi sebenarnya kalau kayak kita sehari-harinya kayak di Denpasar gitu ya. Normal life aja dan Iya, normal life walaupun kita. di Kuta juga ada mungkin beberapa lokal jualan gitu dan harganya murah. Sebenarnya tuh lebih murah dari Jogja. Gak nyangka gitu kan? ya? Gak nyangka kan? Seriusan? Iya, karena aku dulu kan setahun tinggal di Jogja dan setahun tinggal di sini, aku kalkulasi lebih murah tinggal di sini. Karena di Jogja kayak ibarat nih, beli nasi, kalau di Jogja nasi apa namanya, nasi kucing, Nasi kucing. 3.000 kayak first bite sama last bite gitu kan dagingnya. Oh sih, iya betul sih. Nasinya juga cuma segini kan. Tapi ya kalau beneran nasi kucing gitu ya, tapi kalau aku di sini misalnya tergantung daerah juga ya. Misalnya aku di Denpasar, aku beli nasi jinggo nih 6.000. Aku bisa dapat kayak 10 kalinya nasi kucing. Jadi kayak aku tuh kenyang gitu. Tapi kalau misalnya aku tinggal ini di Denpasar, tapi kalau aku misalnya tinggal di tempat slow living kayak tadi aku cerita di Bali Timur, aku 5.000 udah bisa kayak kenyang seharian. Kayak jadi aku bisa beli makanan tapi isinya full gitu. Kenyang sampai siang lah gitu kan. Siang tuh aku kayak nggak bisa makan bisa gitu. Jadi memang kayak tergantung plot-plot daerahnya. Tapi di Bali tuh ya misalnya di Denpasar gitu. Dan aku dulu di Jogjanya kan di kotanya kan. Kota. Ya murah di Bali. Jadi kira-kira berapa tuh? Gak nyangka ya. Aku agak kaget sih, karena kan emang aku kan kalau ke Bali kan selalu untuk wisata ya, jadi ya. Dia mah mahal-mahal pasti. Ya nggak kayak gitu, karena emang konteksnya kan emang liburan gitu kan. Jadi menurut kamu nih, dalam waktu 1 bulan paling enggak kita tuh harus spend uang berapa sih untuk bisa menikmati Bali? Di luar kosan ya, di luar kosan gitu. Di luar kosan kalau misalnya pengen ngelokal banget, kayaknya 3 juta cukup sih. 3 juta cukup? Iya. Seriusan? Iya, kalau misalnya itu makannya murah terus. Oh, ya normal aja gitu Ya, ya. jadi- Atau itu udah termasuk beberapa hari atau weekend bisa agak main gitu, agak jajan gitu. Udah termasuk belum? Belum sih kayaknya. Oh, kalau itu. belum ya. Tapi Ya, penginapan di sini tuh murah-murah. kalau Kalau kita- misalnya kita pengen nginep ya kalau suatu kita saat nyari gitu itu ya, ya. kayak 200.000 tuh udah dapet yang bagus. Kayak di Bedugul kan 250.000 tuh udah dapat kayak satu bungalow gitu. Oh gitu. Iya, di Kintamani 300.000 udah dapat satu bungalow bagus gede gitu. Berarti emang harus pintar-pintar nyari ya. Jadi memang sebenarnya kita harus pinter-pinter nyari. Kalau kita nyarinya yang buat wisatawan doang, habis sih duitnya pasti itu. BTW kalau kosan kamu di sini berapa harganya? Kosanku sekitar 2 jutaan. 2 juta. Itu termasuk murah di sini. Oh, termasuk murah. Karena karena aku 2 juta di sini tuh udah dapat dapur. Terus garasinya juga otomatis. Oh gitu. Terus apalagi ya? Aman, nggak kena banjir terutama. Karena kan khawatir banjir juga. Kalau dulu kalau di mana namanya? Kalau di Jogja. 2 juta tuh ya memang tok kamar aja sama kamar mandi. Kalau sekarang ada dapurnya, ada gasnya, ada kompornya, ada kulkas malah. Keren juga berarti ya. Pinter-pinter nyari sebenarnya gitu. Ya memang agak susah sih. Emang harus proses untuk dapat yang cocok juga pasti ini ya. Itu juga harus datang sendiri langsung gitu ke tempat kosannya karena takutnya ada penipuan. Terus kalau kamu bisa bandingin nih hidup di Jogja sama hidup di Bali, versi kamu tuh, kamu lebih cocok di mana? Di Bali. Di Bali ya. Untuk sekarang ya, gitu ya. Berarti kamu kemungkinan gitu akan menetap di Bali atau balik lagi ke Bogor? Nggak mau sih kalau balik lagi. Tetap pengen hidup di Bali ya. Iya, karena aku suka sama orang-orangnya sih, terutama di sini. Orang-orangnya. Sebenarnya karena mungkin aku kan bukan Balinese ya, jadi BTW aku potong dulu. Disclaimer, Amo itu Muslim ya. Jadi Iya. ini kan sesuatu yang apa namanya mungkin jadi pertanyaan sebagian orang gitu. Pendatang dan Muslim di Bali itu masih nyaman nggak sih atau kira-kira kayak struggle banget gitu? iya, iya kan karena mungkin ada banyak beberapa yang apa ya, ada hal negatif tentang Bali gitu ya, tentang pendatang Muslim. Ada beberapa oknum mungkin yang kayak jadi membuat ricu lah gitu kan. Padahal sebenarnya memang tergantung kitanya juga gitu guys. Selagi kitanya saling menghormati, nggak macem-macem, karena ini kan di tanah Bali, di tanah bukan tanah kita gitu kan, di Jawa gitu kan. Jadi sebenarnya oke aja gitu. Bener-bener lovely, orangnya tuh lovely banget deh gitu. Dan Tapi balik lagi ke personal kita ya ya. itu balik pribadi lagi kita ke sih. personal kita, itu dia deh. Jadi kita tinggal dimanapun ya tetap kita harus pintar-pintar membawa diri, akrab sama lingkungan, beradaptasi juga itu butuh waktu ya. Jadi kira-kira pesan buat teman-teman yang masih berusaha untuk hidup slow living, menurut kamu
apa yang bisa diutarakan gitu? Pesan buat mereka gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen slow living, pertama gak usah nekat kalau nggak punya modal. Sebenarnya nggak modal duit aja, skill kalian tuh modal sebenarnya, bener nggak sih? Betul. Jadi kali aja punya usaha di tempat slow living kalian, entah mungkin yang kayak bertani atau apa, tapi kita kan harus modal ilmu, modal skill juga. Betul sih. Ya jangan asal nekat, nggak punya duit, gue pergi ke Bali itu nyusahin namanya. Itu nggak benar. Ya nggak ke Bali juga sih, ke Misalnya, semua ke daerah pun ke daerah lainnya slow livingnya gitu. kayak di Klaten gitu. Klaten, Ya sama kan? aja gitu Di soalnya di bahwasanya Klaten juga kayak 11-12 sama di Bali gitu. hampir sih, Iya. hampir ya. Versi nggak ada beach club ya. Jadi di sana Beach ada rice field club. Laut aja nggak ada, gimana mau beach club ya? Tapi benar Iya, sih. memang benar. Jadi ketika ini juga mungkin buat teman-temanku juga bahwa hidup slow living itu tuh nggak seindah itu sih. Bahwasanya kita adaptasinya memang harus panjang. Ketika kita biasanya hidup cepat, tiba-tiba ke kota yang lebih pelan, lebih sunyi gitu kan. Ada beberapa hal yang emang butuh adaptasi panjang, dan itu juga kita juga nggak bisa tiba-tiba langsung tinggal di situ dan nyaman tuh nggak kayak gitu juga. Prosesnya tuh panjang. Jadi ya kalau menurut kalian hidup slow living itu enak, belum tentu kalau kalian menjalani. Tapi yang jelas untuk bisa hidup damai, tentram di kota orang yang lebih pelan itu emang butuh banyak persiapan sih. Betul banget. Takutnya kan nggak terbiasa sama apalagi sama makanan-makanan lokalnya. Iya. Budayanya. Budayanya gitu Apalagi kan. kadang-kadang misalnya kayak di kota yang lebih kecil itu kan apa-apa jauh gitu kan. Betul, Ya kan? nggak nge-mall. Tuh. Karena kadang-kadang tuh orang yang pengen slow living tapi pengen ini kita hidup di kota yang lebih kecil tapi jiwa-jiwa sosialita kita tuh masih harus ada gitu kan, itu juga susah kan. Itu Misalnya susah kayak, banget. Iya, kita pengen hidup di kota yang lebih tenang tapi kok sesekali pengen nonton, sesekali pengen belanja yang mahal, nge-mall kayak itu juga ya susah juga gitu. Nggak semua kota yang bisa cocok untuk hidup slow living tuh nggak semua kota bisa gitu loh. Betul. Kayak di Bali nggak di Bali tuh yang nggak di Canggu bukan slow living gitu kan. Tapi di daerah tertentu ya kayak tadi Bali Timur gitu. Nah, sebelum kita menentukan kita mau menua atau slow living gitu ya, baiknya kita damai dulu deh sama diri kita sendiri gitu ya. Betul. Jadi kayak ya syukuri dulu aja apa yang ada gitu kan. Kerjaan kita yang ada sekarang kita piara aja dulu gitu. Apa yang kita punya kita nikmati aja, kita syukuri dulu. Nanti kalau emang di kemudian hari kalian merasa kayaknya gue cukup deh hidup di sini, gue pengen hijrah di kota yang lebih kecil, ya monggo. Tapi ya balik lagi butuh persiapan yang panjang gitu. Tuh, jadi ya Betul banget. ya buat teman-teman yang mau hidup slow living boleh riset-riset dulu kota yang kira-kira akan menjadi kota di masa depan kalian. Tuh, mau di Klaten ya monggo, Jogja ya monggo, mau di Bali juga silahkan gitu. Tapi betul. kalau emang itu masih rencana jangka panjang, baiknya kita persiapkan dari sekarang. Gitu ya. Jadi ya sampai jumpa di masa depan lagi ya. Pengen tahu kalian di masa mendatang tinggal di kota apa? Siapa tahu nanti bisa berbagi cerita ya. Atau mungkin kalian yang sekarang hidup di kota yang lebih kecil, lebih pelan, slow living, coba komen di bawah ya. Iya. Jangan-jangan slow livingnya di luar negeri lagi. Oh, bisa. Itu mah keren banget ya. Iya. Jadi ya sehat-sehat semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.